warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Baik ya. Agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silakan Kak Elina untuk menyiapkan baca doa. Baik kawan, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Semua, alhamdulillah. Abdul Mustaqim Ada. ada ya. Abi Zaki, Ada, Bu. Dery, Hadir. Fitri. Fitri ada nggak Fitri? Oh Fitri sakit. Berarti Fitri yang sakit ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian ya. Pernah nggak kalian melihat daerah yang terkena banjir? Apa yang terjadi pada daerah tersebut? Banyak sampah. Banyak sampah, terus rumahnya roboh, terus apa lagi? Becek, terus Bau. banyak air yang bau, banyak apa lagi? Banyak air, Kotor. air yang tergenang, air yang kotor, ya dan lain sebagainya ya. Satu pertanyaan lagi, pernah nggak kalian pergi ke pasar? Sekolah kita kan dekat dengan pasar Prambot ya, iya nggak? Iya, Bu. Apa yang kalian lihat di belakang pasar? Pernah nggak lihat di belakang pasar? Sampah. Banyak sampah ya. Sampah, Bu. Banyak sampah. Terus apa lagi? Bau. Menimbulkan bau. Terus Iya. becek ya. Kalau misalnya hujan ya, biasanya kan kadang banjir ya pasar kita itu ya. Yang kalian sebutkan semua itu adalah ya, polutan atau bahan pencemar yang mencemari lingkungan sehingga menyebabkan perubahan lingkungan. Nih, bisa kalian lihat ya, di sini ada gambar apa ini yang pertama? Banjir. Ada rumah, kemudian yang setelahnya tergenang banjir ya. Kemudian yang gambar bawah, Sampah. ya, keadaan sebelum ada sampah dan setelah ada Sampah. Nah ini adalah contoh-contoh dari perubahan lingkungan. Yang pertama itu adalah perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam. Yang contoh tadi ya, banjir, kemudian gempa bumi, tanah longsor ya. Kemudian yang bawah itu adalah disebabkan oleh manusia, aktivitas dari manusia. Dengan dia membuang sampah sembarangan atau limbahnya ya. Berupa limbah domestik. Limbah domestiknya kan berasal dari kegiatan aktivitas perdagangan di pasar ya. Minggu sebelumnya kalian sudah belajar ya tentang ekosistem. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ekosistem itu apa sih? Hubungan antara komponen abiotik dengan abiotik. Komponen tidak hidup dari kata A itu tidak ya. Kemudian kalau komponen biotik ya hidup ya. Hari ini kalian yang harus kalian capai ya tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi ya faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua dampak perubahan lingkungan. Kemudian yang ketiga memberikan upaya mengatasi dampak pencemaran lingkungan ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Ibu memberikan pretest ya. Silakan kalian kerjakan pretestnya dengan menggunakan Google Form. Buka handphone kalian, Ibu kirim linknya di grup ya. Silakan dibuka, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Di sini ada suatu artikel ya. Artikel apa di sini?
Brebes jadi pengguna pestisida tertinggi se-ASEAN ya. Ini ada 2 artikel ya. Kemudian ini disangka menggunakan ikatan kita ya. Nah, dari 2 artikel ini kalian cari ya permasalahannya, apakah artikel tersebut merupakan masalah yang menyebabkan pada perubahan lingkungan ya. Sekarang kalian tulis sesuai dengan kelompoknya ya. Ibu bagi kelompok. Ibu bagi kelompok sesuai dengan nilai ulangan harian yang ibu ambil ya. Nilai ulangan harian yang paling tinggi itu sebagai ketua kelompoknya. Kelompok pertama itu ada Riva, diketuai oleh Riva. Kalian buat kelompok Riva, kemudian Lugina, Firdaus, Fitri tadi nggak masuk ya, sakit ya. Zahra, kemudian Dery, kelompok 1 di sini ya. Ada kemudian kelompok 2 diketuai oleh Putri. Soalnya tadi itu kemarin Putri kelompok 2, Putri, Rona, Putra, Nisa, Abdul Mustaqim, kemudian kelompok 3, Andra, Janjan, Gilang, Dian, Intan ya. Kelompok 4, Tera, Zaki, Ramya, Intan, Masih ya. Silakan kalian lihat di sini ada LKPD-nya ya. Untuk yang permasalahan 1, permasalahan 1 itu untuk kelompok 1, kemudian permasalahan 2 itu kelompok 2 ya. Permasalahan untuk kelompok 3 permasalahan 1, untuk kelompok 4 permasalahan 2 ya. Ini kelompok 4, ini kelompok 4, ini kelompok 3. Coba kalian lihat di situ di artikel ya, ada artikel. Kalian baca artikelnya terlebih dahulu. Kemudian kalian cari permasalahannya ya. Kalian tulis di situ. Di situ ada pertanyaan ya. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, kalian cari dari sumbernya, misalnya dari buku paket, kemudian bahan ajar yang ibu berikan. Kemudian atau kalau misalnya masih kurang, kalian kajian literaturnya bisa mencari dari internet ya. Setiap kelompok ya, setiap kelompok anggotanya harus kebagian tugas semua ya. Karena di situ ibu akan melakukan penilaian ya. Pada saat kalian diskusi, penilaiannya adalah di sini ya. Penilaian diskusinya bisa kalian lihat di slide. Ada penilaian diskusi itu ada aspek yang dinilai, ada kerjasama, kemudian tanggung jawab, disiplin dan komunikatif. Di sini ada rubriknya juga. Kemudian pada saat nanti hasil diskusinya kalian presentasikan ke depan, juga ada penilaiannya ya. Situ ada penilaian materi presentasi, kemudian verbal performanya ya. Jadi setiap anggota itu harus ini ya, menyelesaikan tugas yang terjadi. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, boleh silahkan tanya ke ibu ya. Sudah selesai? Selesai. Kalau sudah selesai, siapa yang mau presentasi duluan? Untuk mana dulu yang mau presentasi duluan? Ayo. Kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan. Kelompok yang lain menanggapi ya. Boleh ajukan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diklat.
kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu artikel berbeda dari pengguna pestisida tertinggi se-Asia. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Firdaus. Saya bertugas menjadi moderator dan di samping saya bernama Lubina bertugas menjadi penyanyi satu, dan di samping Lubina ada dari Gunawan yang bertugas menjadi penyanyi 2, dan di samping dari Gunawan ada Rifan Maida yang bertugas menjadi Natulek. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi. Untuk penyanyi 1 dipersilakan. Permasalahan apa muncul pada artikel tersebut? Apakah kegiatan tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Permasalahan yaitu penyumpahan pestisida yang berlebihan. Kemudian, apakah kegiatan tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Ia dapat menyebabkan pencemaran lingkungan tanah jika penggunaannya dilakukan secara berlebihan. Nah, penyanyi 2 silakan. Pertanyaan yang ketiga ialah analisislah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan apabila dilakukan terus-menerus. Jawabannya, dampak yang ditimbulkan akan menyebabkan kerusakan tanah, kemudian hewan di dalam tanah mati, dan ketidakseimbangan ekosistem. Juga menjadi dampak kerusakan tanah. Mungkin itu saja yang mau sampaikan tentang materi. Sampai sini ada yang bertanya? Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan, jelaskan mengapa pestisida sangat tidak dianjurkan dalam proses penanaman sayur dan buah, serta penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengurangi kesuburan tanah. Untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan diskusinya, presentasinya sangat bagus sekali ya, dan jawabannya juga sudah benar. Di sini akan sedikit memberi penjelasan yang tadi ya, penambahan saja. Yang sudah kalian sampaikan itu sudah benar ya. Gambar yang pertama atau artikel yang pertama itu tentang penggunaan pestisida yang berlebihan ya. Nah, penggunaan pestisida yang berlebihan itu akan menyebabkan pencemaran pada tanah ya. Sebenarnya bukan hanya tanah saja, kalau misalnya dia mengalir ke air ya, itu akan menyebabkan pencemaran pada air juga. Ibu beri post test ya, silakan kalian buka link post testnya, ibu kirim di grup. Sudah selesai? Sudah. Ada yang menyimpulkan hari ini? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Terkait materi yang sudah? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, yang menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Dia, silakan dia. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu perubahan lingkungan ya. Jadi perubahan lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada segala faktor biotik dan abiotik. Lalu perubahan tersebut bisa terjadi karena faktor ketidakseimbangan ekosistem atau faktor lainnya. Yang kedua, ini materi tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam melakukan aliran energi dan siklus. Nah, di sini refleksi pembelajaran. Apakah kalian sudah paham mengenai materi hari ini? Kemudian, apakah kalian senang? Senang. Pembelajaran hari itu ya. Ini kan ada pilih ekspresi yang menggambarkan kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya. Terima kasih atas responnya. Mungkin ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.